Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihil kiram ahli sadaqi wal wafa. Tribuners dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala macam nikmatnya yang kadangkala kita tidak pernah mengira. Baik berupa kegembiraan adalah jelas nikmat, kebahagiaan jelas adalah nikmat. Tapi kadang-kala kita lupa ketika Allah menguji hambanya berupa keburukan, sakit, kecelakaan, itu juga adalah nikmat. Tandanya apa? Allah masih sayang sama kita. Dan itulah cara Allah. Mudah sekali bagi Allah untuk mendekatkan hambanya kepadanya. Dengan cara apa? Berbagai macam ujian dan musibah. Coba lihat, kita sakit gigi aja, ya Allah sakit gigi banget, nyebut Allah. Ada musibah, jelas kita menyebut Allah. Allah, kok rasanya nggak tega, kok rasanya nggak adil. Tapi itulah cara Allah. Tribuners dimanapun Anda berada, maka mudah juga bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhkan hamba dari dirinya. Diberikan berbagai macam kenikmatan terus menerus, terus berulang, macam-macam nikmatnya. Maka inilah nuansa Ramadan. Allah ingin menguji keimanan kita. Dalam surah Al-Baqarah yang sangat kita paham, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Mana iman di sini ternyata dari para ahli tafsir menyebutkan ada dua. Yang pertama, iman ini berupa motivasi. Motivasi bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Kita semakin diminta untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah peringatan. Masih adakah iman dalam diri kita? Masih adakah selama ini kita mengaku beriman kepada Allah, tapi nyatanya maaf lahir batin, berapa banyak di antara orang-orang yang mengaku dirinya Islam, berapa banyak di antara orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan mudahnya menggampangkan, melalaikan, mengabaikan, bahkan meninggalkan perintah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tribuners dimanapun Anda berada, adanya bulan suci Ramadan sebuah gambaran bagi kita. Ternyata inilah momentum kita diminta oleh Allah juga untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kenapa sih mesti puasa? Menahan lapar, menahan haus seharian penuh, apa nggak ada kerjaan? Allah dalam hadis qudsi menyebutkan, kam min shaimin laisa lahu jaza ilal ju' wal atas. Betapa banyak dari orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa, melainkan apa? Hanya lapar dan dahaga. Kenapa lapar dan dahaga? Itulah syariat dalam berpuasa. Kita diminta menahan dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Menahan lapar, menahan haus, menahan emosi, menahan nafsu, menahan syahwat, semuanya yang hal-hal apapun, meskipun itu dihalalkan dalam Islam, tapi ketika bulan suci Ramadan wajib kita menahannya. Gunanya apa? Membentuk kepedulian sosial dengan saudara-saudara kita. Lihat di bulan Ramadan, semua kelihatan orang-orang berpuasa pastinya, tapi maaf, puasa itu tidak kelihatan wujud dan bentuknya. Apakah kita saling mengenal? Tetangga kita berpuasa, sahabat kita berpuasa? Belum tentu. Hanya kelihatan nuansa Ramadannya saja. Banyak yang mengejar takjil, banyak yang gerbakan sahur, banyak yang ngabuburit. Oh, nuansa Ramadan. Betul. Tapi maaf lahir batin, tidak banyak orang yang betul-betul menjalankan ibadah puasa dengan iman dan ihtisaban. Kembali kepada sebuah tema yang mengajak kita untuk membangkitkan rasa kepedulian. Ada satu kisah menarik. Katakanlah seorang anak kecil yang bernama Asep, yang kalau dari bentuk fisiknya tampak yang kelihatan dia jelas dari keluarga yang sangat amat serba kekurangan. Di waktu siang hari, ini konteksnya dia kegiatan terjadi di luar Ramadan. Di suatu siang hari dia membawa bungkus nasi. Lalu ada orang yang sangat amat tua rentah, kelaparan. Si Asep tadi melihat orang tua tadi, terenyuh hatinya. Sudah makan? Belum, cu.
Sini kayak makan sama saya. Selesai makan segala macam, lahap, selesai semuanya. Dari kejauhan ada orang menghampiri Asep. Wahai seorang anak, Bapak memperhatikan engkau dari jauh tadi, engkau membawa bungkus nasi, lalu ketika ada orang tua yang juga sangat kelaparan, engkau berbagi dengannya. Kamu kan juga lapar. Kata Asep tadi, betul Pak, saya lapar dari beberapa waktu tidak makan. Tapi ketika melihat bapak orang tua tadi, dia ternyata jauh lebih lapar daripada saya. Akhirnya kami makan berdua. Seandainya Pak, kalau saya makan sendirian, tentu saya merasa kenyang. Tapi ketika saya berbagi dengan orang lain, tidak hanya kekenyangan yang saya dapatkan, tapi ada kebahagiaan. Kalimatnya menarik. Tidak hanya kekenyangan yang saya dapatkan, tapi saya mendapatkan kebahagiaan apa? Kebahagiaan berbagi dan kebahagiaan melihat orang lain terselesaikan masalah dalam hidupnya. Dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan, karangan Syekhul Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, ada dua hal dalam kehidupan manusia itu yang tidak ada lebih baik keutamaannya dari dua hal tadi itu. Yang pertama adalah al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bermanfaat bagi orang lain, memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam redaksinya adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Asep tadi melihat orang bapak tua tadi bahagia dan dia bahagia tuntas dengan kelaparannya. Asep pun bahagia melihat orang tua tadi bahagia. Itulah konsep yang mesti ditanamkan kepada kita sebagai sesama muslim. Senang lihat orang bahagia dan kita bahagia ketika orang mendapatkan kesenangan, bergembira, bersuka cita. Maka dalam nuansa ibadah bulan suci Ramadan, Tribuners dimanapun Anda berada, hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, man fatara sha'iman wa kana lahu ajru mislu ajri shaimi. Jadi barang siapa yang sengaja berbuka atau memberikan makanan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tadi. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Jadi kita tidak berpuasa misal dengan sebab hukum syariat pastinya, dengan uzur yang syar'i. Lalu kita punya empati kepada orang lain, memberi makanan orang yang berbuka puasa. Maka kita pun akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tadi itu dengan catatan puasa pahalanya orang tadi itu tidak berkurang sedikit pun. Itu kata Allah. As-siyamu li wa ana ajzi. Allah itu mengabarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar betul-betul beribadah dalam menjalankan ibadah nuansa Ramadan. Karena apa? As-siyamu li, kata Allah, puasa itu hanyalah untukku, wa ana ajzi bihi. Dan Allah yang memberikan bagaimana macam bentuk pahalanya kita tidak akan pernah tahu. Tidak akan pernah tahu. Jadi itulah landasan iman dan wahtisaban tadi diberikan dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, dia berpuasa dengan betul-betul dalam panggilan keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam kitab disebutkan minas saghair, yaitu dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Pernahkah kita tahu berapa banyak dosa kita yang pernah kita lakukan selama hidup ini? Kita tidak akan pernah tahu. Maka bersyukurlah Allah menjadikan umat Nabi Muhammad kita ini menjalankan ibadah suci Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tribuners dimanapun Anda berada, ayo jadikan momentum Ramadan kali ini sebuah introspeksi diri, muhasabah diri. Ramadan kali ini jadikan Ramadan yang paling istimewa. Meskipun nuansanya mungkin sama, menjalankan perintahnya sama, tapi nilai kualitasnya pasti jauh lebih berbeda dan lebih baik lagi. Tahun kemarin kita puasa, sekarang kita puasa. Tahun kemarin kita ikut tadarusan di bulan suci Ramadan, maka sekarang pun kita ikut tadarusan di bulan suci Ramadan. Apa yang menjadikannya berbeda? Bagi seorang hamba yang betul-betul merasakan nikmatnya iman dalam dirinya, maka dia akan berkata, "Duhai Allah, seandainya Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup hamba, aku minta kepada Engkau ya Allah, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan di mana dosa-dosaku Engkau ampunkan, segala pintaku Engkau kabulkan, dan Engkau bebaskan diri ini, dijauhkan dari api neraka-Mu." Para ulama
salafun salih, orang-orang alim yang telah mendahului kita, yang betul-betul merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Ketahuilah Tribuners, mereka itu selama 6 bulan sebelum Ramadan sudah bergembira menyambut kedatangan Ramadan. Padahal masih jauh, 6 bulan, bayangkan, Masya Allah. Senang mereka dengan harapan Allah menyampaikan mereka sampai di bulan Ramadan. Ketika Ramadan sudah berlalu, salafun salih, orang-orang alim, para aulia, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan telah berlalu, 6 bulan berikutnya mereka bersedih, mereka berduka. Apa yang mereka takutkan, apa yang mereka duka larakan? Mereka khawatir ketika mendapati di bulan Ramadan itu ternyata tidak banyak amal ibadah yang dilakukan. Maka benarlah sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh merugi orang-orang yang menjalankan ibadah Ramadan, tetapi ketika mendapati Ramadan akan segera berakhir, dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dosa-dosanya pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners dimanapun Anda berada, kunu rabbaniyina wala takunu ramadaniyin. Jadilah engkau hamba-hamba yang merubah hidup kita, kelakuan kita, hanya karena benar-benar menghadapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hanya memasuki di bulan suci Ramadan. Sayang pahala ibadah kita, sayang pahala kebaikan kita hanya berlalu begitu saja ketika Ramadan nanti akan telah berlalu. Mudah-mudahan kita semua, saya, Anda, siapapun, semua Tribuners dimanapun Anda berada, menjadi hamba-hamba yang kembali kepada Allah, yang la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang senantiasa meningkatkan amal ibadahnya, menjadi hamba-hamba yang dengan kesadarannya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa ada hisab sedikit pun. Al-Fakir Luqman Al-Hakim berbagi kebaikan untuk kita semua. Jadilah orang yang gaul, soleh, tapi juga raih kemuliaan. Sahabat muda, Tribuners dimanapun Anda berada, gaul boleh, tapi jangan lupakan kesolehan. Kalau sudah soleh, tanamkan kemuliaan. Sebab inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir pamit. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.